tanda-tanda atau tanda-tanda alam, ya, sampai kita self acceptance, sampai kita menerima diri kita, sampai kita menerima semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita gagal terus-menerus, artinya kita gagal memahami tema tersebut. Tema ini tergantung ya, kan manusia di dalam hidupnya tuh mengalami permasalahan atau masalah yang berbeda-beda. Jadi disesuaikan, tema tersebut disesuaikan dengan keadaan kita sekarang. Ada 3 tahap pembelajaran dalam hidup. Yang pertama, itu adalah orang yang belum belajar. Nah, orang yang belum belajar ini adalah manusia yang merasa terus-menerus menjadi korban dalam hidupnya, terutama dalam hal atau kejadian yang negatif. Jadi ketika ada suatu hal atau kejadian yang negatif terjadi padanya, ia akan merasa dirinya yang benar, tetapi ia menyalahkan hal yang terjadi padanya tersebut, atau hal yang membuat dirinya mendapatkan kejadian yang negatif. Nah, jadi di sini dia menyalahkan orang lain, menyalahkan hal eksternal, menyalahkan faktor-faktor luar gitu loh, dan merasa dirinya nggak kenapa-napa kok, ini bukan salah gue gitu, ini bukan karena gue, tapi karena orang yang membuat dirinya menjadi naas atau membuat dirinya mendapatkan kejadian yang negatif. Intinya semuanya salah kecuali dirinya. Dia resent orang-orang, dia resent external factor yang dia percaya orang-orang ini dan external factor ini membuat dirinya terpuruk. Kalau misalkan manusia itu masih dalam periode itu, artinya jiwanya masih dalam jiwa lawamah. Jiwa lawamah ini adalah jiwa yang menyalahkan orang lain dan jiwa yang menyalahkan hal-hal yang bukan dirinya. Jadi intinya dirinya tidak salah. Kedua itu adalah orang yang sudah mulai belajar. Nah, orang yang mulai belajar ini ya mulai menerima, mulai memiliki self acceptance, mulai memiliki acceptance untuk knowledge yang bisa membuatnya menyadari segala sesuatu yang terjadi pada dirinya. Jadi dia sudah menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi pada dirinya itu ada segala sesuatu yang terjadi kepada dirinya itu sedikit banyak penyebabnya adalah karena dirinya juga. Jadi ada kontribusi dari dirinya, bukan hanya dari orang lain. Karena kalau misalkan yang tadi lawama kan dia cuma faktor eksternal doang, bukan betul-betul dirinya itu tidak memiliki kontribusi apapun terhadap hal-hal yang terjadi pada dirinya. Tapi kalau misalkan yang sudah mulai belajar ini, dia sudah mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi pada dirinya itu ada penyebab segala sesuatu yang terjadi pada dirinya itu sedikit banyak ada di dirinya juga gitu. Jadi dia ya sudah sadar bahwa dirinya memiliki peran dalam hidupnya, dalam takdir hidupnya seperti itu. Nah, tapi masalahnya adalah orang ini saking dia ingin bertanggung jawab terhadap apa yang ia perbuat, dia terlalu berlebihan gitu. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Jadi contohnya misalnya dia mengapply kerja, tetapi dia tidak diterima gitu. Ya dia padahal ada banyak faktor kan yang bisa jadi membuat dia tidak diterima gitu. Dan faktor itu bukan karena dirinya saja, ada faktor-faktor luar lainnya yang harus disadari. Mungkin ada faktor dari dirinya, tapi bukan berarti dia completely incapable, jadi completely tidak pantas untuk mendapatkan pekerjaan yang seperti itu, mendapatkan posisi itu. Mungkin di tempat lain dia akan diterima. Nah, tapi karena dia saking ingin bertanggung jawabnya, dia terlalu menyalahkan dirinya sendiri. Jadi dia di sini dia sudah to the point di mana dia berpikir bahwa semuanya itu terjadi karena dirinya gitu loh. Contohnya juga mobil. Nah, contohnya itu adalah ketika kita berjalan di trotoar, lalu ada mobil melintas dan menyipratkan air kubangan kepada kita. Nah, di sini kita kan
milih untuk berjalan di trotoar tersebut pada jam tersebut, itu kita juga. Jadi peristiwa ini bukan completely because of that car. Jadi bukan sepenuhnya karena mobil tersebut. Salahnya itu bukan hanya di mobil tersebut. Jadi bukan salah ya, bukan masalah salah atau benar, tapi faktor yang membuat kejadian tersebut terjadi itu bukan karena mobil itu aja, tapi karena kita juga sedang berjalan di trotoar tersebut. Kita memilih untuk berjalan di trotoar tersebut gitu loh. Jadi peristiwa kita terciprat air kubangan ya bukan karena mobil itu dengan cepatnya melintas aja, tapi karena kita juga memilih untuk berada di trotoar tersebut. Nah, lalu yang ketiga itu adalah yang sudah mendapat pembelajaran. Nah, kalau misalkan sudah mendapat pembelajaran ini, dia ya sudah self acceptance, dia sudah mengetahui bahwa dirinya ini memiliki peran juga terhadap apa yang terjadi dalam dirinya, tetapi dia tidak menyalahkan dirinya. Dia sudah menerima kepahitan kehidupan ini, dia sudah accept aja. Jadi bahkan sebelum peristiwa itu terjadi, dia sudah mengaccept segala peristiwa tersebut. Jadi dia sudah siap dengan segala sesuatu yang terjadi, yang akan terjadi pada dirinya. Dia sudah memiliki acceptance tersebut dalam dirinya. Kita harus bisa menjadi orang yang sudah mendapat pembelajaran tersebut. Jadi kita juga harus bisa memiliki acceptance dalam diri kita setiap waktu. Jadi sehingga ketika kita mengalami suatu peristiwa dalam kehidupan ini, ya kita sudah dengan otomatis saja menerimanya seperti itu. Nah, sama seperti yang dikatakan Ali bin Abi Thalib, bahwa seseorang itu tidak akan bisa merasakan manisnya kehidupan atau kebahagiaan kalau belum merasakan pahitnya kesedihan. Ya jelas saja kalau misalkan kita tidak merasakan sesuatu yang pahit, bagaimana kita bisa merasakan sesuatu yang manis atau menyadari bahwa hal itu manis itu, atau menyadari bahwa hal itu tuh enak gitu. Kalau misalkan kita belum mengalami sesuatu yang tidak enak. Di fase ini kita sudah di level mutmainah, atau sudah di level hati, atau sudah di level tercerahkan, sudah di level selalu di-guide dengan selalu mengikuti guide yang diberikan oleh Allah. Bagaimana kita bisa mengambil pesan dari pelajaran yang diturunkan oleh Tuhan? Jawabannya adalah acceptance dan total surrender. Nah, ketika kita sudah acceptance, kita sudah bisa mengontrol bola kita sendiri. Nah, bola ini adalah peristiwa yang terjadi di kehidupan kita. Oke, jadi kita kasih contoh. Ketika kita sudah di level mutmainah tadi misalnya, kita sudah di level 3 tadi, kita analogikan dengan orang yang bermain bola. Ketika kita sudah memiliki acceptance dalam diri kita, pada saat kita bermain bola juga kita pasti akan selalu terbuka gitu, selalu siap untuk menerima bola yang akan dioper ke kita. Bahkan sebelum bola tersebut dioper ke kita, kita sudah siap menerimanya. Kita yakin bahwa kita akan mendapatkan bola tersebut. Seperti itu. Jadi kita sudah memiliki acceptance. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah mengambil pembelajaran yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita, kitalah yang mengontrol bola tersebut. Jadi kita yang memiliki full control terhadap diri kita dan juga terhadap kehidupan kita, terhadap emosi kita, terhadap mindset kita, segala sesuatu begitu. Bagi siapapun yang sulit menerima, dia akan sulit untuk grow up. Ya jelas saja kalau misalkan kita belum menerima suatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa overcome, bagaimana kita bisa move on dari peristiwa tersebut. Contohnya aja kalau misalkan kita baca buku, kalau misalkan kita belum selesai membaca halaman 1 misalnya, halaman paling awal, bagaimana kita bisa balik halaman kedua? Kalau misalkan kita saja belum memahami halaman ke-1 gitu loh. Kalau misalkan kita belum selesai membaca halaman pertama, ketika kita sulit grow up, kita juga sulit untuk sampai ke pencapaian yang lebih tinggi. Jadi kita akan sulit
sekali untuk level up, kita akan sulit sekali untuk improve kalau misalkan kita tidak cepat-cepat move on dari bukan, kita tidak harus cepat-cepat move on. Memang susah untuk menerima beberapa peristiwa dalam kehidupan kita. Pasti orang-orang juga memiliki kapasitas yang berbeda-beda untuk menerima suatu, untuk move on ya, bukan menerima. Kalau misalkan menerima itu ya bisa kita lakukan sekarang sebenarnya, atau bisa kita lakukan sebelum peristiwa itu terjadi. Tetapi untuk move on itu mungkin orang-orang berbeda. Tapi kalau misalkan untuk menerima, sebaiknya kita bisa langsung menerima kejadian yang terjadi dalam hidup kita, supaya kita bisa ke step selanjutnya, yaitu untuk move on. Jadi kita akan memiliki progres, jadi kita bertahap. Contohnya aja, kalau misalkan ada orang yang lagi down, ajak ia. Jadi jangan kasih saran dulu, tetapi ajak dia dulu untuk menerima aja kejadian tersebut, kejadian yang terjadi dalam hidup, kejadian yang terjadi di hidupnya. Mungkin orang tuanya meninggal, atau mungkin dia dijauhi oleh teman-temannya, atau ya kejadian yang menurut kita buruk, kita ajak orang tersebut untuk menerima dulu. Jadi dia tidak perlu move on dulu ya, karena itu memang butuh waktu, tapi dia harus bisa menerima dulu gitu, mengaccept the fact. Jadi dia jangan denial, gitu sama peristiwa tersebut. Nah, setelah kita ajak dia menerima, barulah kita beri saran supaya dia bisa grow up. Jadi kita ajak naik, kita ajak growing, kita ajak pindah dari fase tersebut. Kalau misalkan kita menerima, itu harus dengan hati kita, dengan jiwa kita. Jadi penerimaan itu bukan dengan pikiran. Kalau misalkan kita menerima dengan pikiran, itu artinya kita menciptakan penerimaan setelah terjadinya peristiwa, bukan yang seperti saya sudah bilang tadi, sebelum terjadi peristiwa. Penerimaan itu sudah ada di present moment sekarang. Acceptance itu sudah ada dalam diri kita. Bagaimana kita bisa mengaktifasinya? Jadi kita harus betul-betul meningkatkan self awareness kita. Kita harus betul-betul menyadari